Tuhan pangkal keselamatan jiwa kami, biarlah kami selalu memegang firman. Di tengah begitu banyak godaan dalam hidup kami, kebimbangan, keraguan, kegelisahan, pergumulan, kemarahan, biar kiranya kami boleh tetap berpegang pada firman Tuhan sehingga kami keluar menjadi pemenang-pemenang iman. Biar kami boleh melalui perjalanan kehidupan kami dan baik dalam pimpinan firman Tuhan. Untuk itu biar kami sungguh mengerti firman Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang kemudian melupakan firman, tapi kami sungguh mengerti, menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, hamba-hambamu hanyalah alat Tuhan dalam segala keterbatasan dan kelemahan hambamu. Biar kiranya Roh Kudus sendiri tidak terhalangi boleh berkata-kata kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Yeremia 14 ayat 7 dilanjutkan dengan ayat 19. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak mengutarakan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau mengampuni dosa mereka. Ayat 19. Telah kau tolaklah Yehuda sama sekali. Telah merasa engkau terhadap Sion. Mengapakah kami kau pukul sedemikian sehingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menakut kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Bukan hanya Engkau saja ya Tuhan, Allah kami, yang membuat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkan. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk dalam kerajaan yang di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Kristus menurut Lukas pasal 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan Injil Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara. Haleluya.